Halo Solej, welcome back to HMR Kita Channel. Jadi kali ini kita udah ada di segmen ngebaca. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal ngebacain tentang karakternya member Trisok, juga percintaan mereka secara personal. Oke guys, jadi kita mulai dengan member yang pertama yang bernama Cho Hyun Suk. Nah, Cho Hyun Suk ini memiliki karakter yang ramah, juga mudah bergaul atau friendly. Nah, satu lagi yang menarik, yang benar-benar mewakili tentang diri dia nih, dia itu penganalisa atau penilai yang baik. Jadi kalau seandainya member-member lain tuh butuh buat tanya ini kira-kira bagus gak ya, nah dia ini orang yang tepat untuk ditanyakan hal-hal seperti itu. Karena apa? Dia itu orang yang sangat mengamati sesuatu secara detail, jadi dia pasti tahu dong letak di mana kurangnya dan seperti apa cara untuk memperbaikinya, seperti itu. Nah, selain itu dia juga orangnya cerdas dan dia itu orang yang tenang, tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan, guys. Nah, dia ini juga tipikal orang yang simple karena dia tidak suka untuk terlalu membesar-besarkan suatu masalah. Jadi dia lebih baik ngalah daripada ribut gitu ya orangnya. Oke, sekarang kita bakal ngambil satu kartu yang mewakili tentang Cho Hyun Suk ini. Oke, kita ambil satu kartu yang mewakili banget tentang Cho Hyun Suk ini. Oke, jadi di sini ada Queen of Pentacles. Jadi ini seperti menggambarkan bahwa Cho Hyun Suk ini tipikal orang yang sangat-sangat menghargai apapun keputusan yang dia ambil gitu ya. Jadi di sini menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai harapan, mempunyai goals. Jadi kalau dia pengen sesuatu tuh dia bakal fokus banget sama apa yang ingin dia raih. Walaupun dia ambisius, tapi ambisiusnya itu masih disesuaikan juga dengan perasaannya, seperti itu. Jadi bukan ambisius yang buta yang menghalalkan segala cara, enggak. Jadi di sini seperti orang yang masih punya perasaan walaupun dia punya ambisi. Nah, seperti itu yang menggambarkan tentang Cho Hyun Suk ini. Oke guys, selanjutnya kita bakal coba buat ambil 3 kartu tentang percintaan Cho Hyun Suk ya. Oke, kita bakal ngambil 3 kartu untuk Cho Hyun Suk. Seperti apa Cho Hyun Suk ini gitu, dalam percintaan ya. Oke, Cho Hyun Suk ini di sini ada kartu King of Cups. Jadi di sini tentang seseorang yang bingung di antara 2 pilihan nih. Jadi di sini menggambarkan tentang Cho Hyun Suk ini walaupun dia sebenarnya amat sangat selektif, tapi nanti pada saat sudah ada 2 pilihan terbaik, dia kadang-kadang bingung mau milih yang mana gitu ya. Dia bingung, aku harus milih yang ini atau yang ini ya. Jadi dia nanti bakal banyak punya pilihan untuk masalah percintaan, tapi di sini justru membuat dia semakin bingung gitu. Mana yang terbaik untuk dia. Jadi di sini karena dia sulit untuk memilih ya, pada akhirnya di sini pada akhirnya dia justru malah apa ya? Justru nggak dapat dua-duanya gitu. Nah, ini jadi dia lebih milih untuk apa ya? Karena kan tadi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa dia itu orangnya tidak mau terlalu ribet atau pusing terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa menuju ke arah yang tidak baik. Nah, di sini pada akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan hal itu gitu. Jadi di dalam percintaan dia ini orangnya sangat menggunakan perasaannya gitu ya. Mudah sekali terbawa perasaan kepada pasangan gitu ya. Orangnya memang seperti itu orangnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia orangnya seperti kartu yang sebelumnya sangat mudah sekali terbawa perasaan. Jadi sebagai pasangannya ini butuh sekali pasangan yang agak sedikit dewasa ya, karena kalau tidak ini nanti malah membuat dia sedih gitu ya, yang bisa mengimbangi dia lah, intinya seperti itu. Oke guys, jadi yang kedua kita bakal ngebacain tentang Park Ji Hoon, karakternya terlebih dahulu, baru setelah itu kita akan menarik satu kartu yang mewakili tentang dia dan 3 kartu tentang percintaannya seperti apa. Nah, Park Ji Hoon ini tipikal orang yang selalu ingin menjadi yang terbaik dalam suatu bidang yang dia tekuni. Jadi dia ini orangnya sangat pekerja keras dan juga satu lagi dia ini orangnya perfeksionis, baik secara fashion, mungkin bentuk wajahnya seperti apa nanti di kamera seperti itu, dia perfeksionis sekali orangnya ya. Dan dia ini pintar sekali mencari celah atau kekurangan dari sesuatu sistem atau seseorang gitu. Jadi sebelum orang itu tahu bahwa mungkin pakaiannya salah nih atau
gaya hidupnya salah nih. Nah, dia nanti bakal kasih tahu secara langsung kepada orang itu tanpa orang itu nanya atau sadar gitu. Jadi ini bagus banget sih sebenarnya keahlian seperti ini, karena ini secara tidak langsung membantu orang lain juga ya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik gitu. Nah, selain dia seperti itu, dia juga tipikal orang yang suka belajar ya. Dia suka belajar hal-hal baru atau hal-hal yang mungkin masih kurang di dalam dirinya atau introspeksi diri. Nah, dia ini orang yang suka seperti itu ya. Jadi dia selain dia bisa melihat kekurangan dari orang lain, dia juga bisa melihat kekurangan dari diri dia sendiri, dan dia tertarik untuk belajar memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, satu lagi, dia ini juga orangnya sangat ambisius. So, kali ini kita bakal ngambil satu kartu yang mewakili tentang dia ini orangnya seperti apa sih gitu ya. Satu kartu aja gitu. Oke, kita udah ngambil satu kartu di sini. Nah, di sini Park Ji Hoon ini sometimes nih dia kan orangnya terlalu jujur ya. Kalau misalnya dia melihat sesuatu atau temannya ada mungkin kelupaan sesuatu atau kurang sesuatu nih, dia orangnya terlalu to the point. Jadi itu secara tidak langsung sometimes itu menyakiti perasaan orang yang dia tegur gitu. Nah, ini pada akhirnya membuat terjadi kesalahpahaman antara dia dengan orang-orang terdekatnya dengan karakter dia yang seperti itu. Nah, ini kartunya menjelaskan seperti itu sih. Jadi di sini mungkin penyampaian bahasanya lebih diperbaiki lagi gitu. Sebenarnya maksudnya baik, cuman penyampaiannya aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal bacain, ambil 3 kartu tentang percintaannya dia ya. Oke, kita ambil 3 kartu yang menggambarkan tentang percintaan dia gitu. Wow, sama seperti yang sebelumnya nih, karena mungkin lagi naik nih ya, jadi makin banyak yang suka. Nah, di kartu ini ya dijelaskan bahwa banyak yang suka. Jadi mungkin dia ini dari dulu pun memang banyak yang suka sebelum terkenal ya. Jadi cukup populer lah istilahnya, emang udah populer gitu ya. Di sekolahnya mungkin atau di lingkungan dia. Itu sehingga membuat dia sulit untuk serius sama orang. Jadi di sini dia sulit untuk serius. Kalau yang tadi kan sulit menentukan nih dari yang terbaik, ibaratnya 2 terbaik, terus susah milih nih mau yang mana. Nah, dia ini sulit untuk serius sama orang karena emang dari dulunya memang disukai banyak orang gitu ya. Nah, ini kartu di percintaan general di video kemarin nih muncul lagi nih. Rupanya ini kartunya punya dia ya rupanya. Jadi dia ini orang yang sangat menjaga dirinya untuk percintaan dia saat ini nih ya. Dia menjaga diri karena dia tahu ini harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dia mungkin dulu terkenal tapi ya di lingkungan dia, tapi setelah dia debut ini dia bakal terkenal juga di kalangan K-popers dan juga orang-orang di industri K-pop. Ya sometimes itu bisa jadi orang-orang di industri tersebut juga. Nah, di sini dia sangat berhati-hati dan menjaga ya image-nya, menjaga juga dirinya, menjaga juga hati dan perasaannya, jangan sampai nanti dimanfaatkan orang lain gitu ya. Nah, di sini untuk percintaannya nih ya, dia punya kriteria yang tersendiri ya. Jadi dia punya banyak kriteria khusus sehingga sulit untuk menemukan seseorang yang seperti kriteria dia gitu. Ya, dia punya banyak kriteria nih, saking banyaknya jadi sulit untuk menemukan seseorang seperti yang dia mau ini. Itu dalam percintaannya dia seperti itu ya guys. So, aku harap kalian paham. Kita lanjut ke next membernya. Member ketiga Tracer ini ada Yoshinori, dan kita bakal ngebacain gimana sih karakternya Yoshinori ini. Nah, Yoshinori ini tipikal orang yang sangat pintar melihat peluang. Jadi kalau dia melihat suatu keadaan atau peluang, kondisi, dia pintar banget orangnya. Dia juga tipikal orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain atau orang baru tentunya. Dia sangat selektif dan berhati-hati. Dia juga orang yang simple, tapi dia ini pemikir gitu ya. Jadi kayak kayak punya pemikiran yang lebih gitu, pemikiran yang matang gitu ya. Bisa dikatakan di sini dia tuh memang benar-benar memikirkan sesuatu secara matang-matang dahulu sebelum dia melakukan hal tersebut gitu. Nah, satu lagi, dia ini selalu punya target dan goals di dalam kehidupan dia. Juga dia tuh kalau melakukan sesuatu tuh selalu terarah gitu, selalu sudah dia rancang duluan sebelum dia melakukan itu.
Jadi orangnya bener-bener perfeksionis banget ya. Jadi orangnya seperti itu. Oh ya, dia ini kalau nggak salah member Jepang ya. Jadi di grup Trisan ini aku lihat ada beberapa juga yang dari Jepang. Ya, jadi kita coba buat ambil satu kartu yang mewakili tentang Yoshinori ini. Oke. Satu kartu yang muncul, kartu untuk Yoshinori. Di sini Yoshinori itu dijelaskan seseorang yang melihat orang lain sebagai panutan ya, melihat orang lain sebagai inspirasi dia. Jadi sometimes hal itu justru membuat dia jadi bingung gitu, membuat dia jadi bingung. Kira-kira orang ini maju banget nih, mungkin contoh misal dia ngefans ya sama salah satu senior YG, dia melihat ini sebagai inspirasi, terus nanti dia lihat lagi ada juga yang menginspirasi dia. Nah ini justru yang membuat dia jadi bingung gitu ya, dia bingung ingin yang mana gitu yang ingin dia terapkan gitu, seperti itu. Jadi sometimes juga dia ada juga perasaan bingung untuk menentukan jalan hidup gitu ya. Oke, sekarang kita bakal ambil 3 kartu tentang percintaan Yoshinori. Oke guys, jadi di sini ada 3 kartu ya. Nah, ini ya. Kita mulai dari kartu yang pertama dulu. Ada Page of Swords. Jadi di sini dijelaskan bahwa kan kemarin kan di video general muncul juga ya kartu ini ya. Coba kalian kalau belum nonton, kalian nonton dulu deh video yang sebelumnya. Di video sebelumnya juga ada ini. Jadi ini kartunya punya Yoshinori rupanya ya. Jadi dia tuh ada seseorang di masa lalu yang membuat dia tuh jadi teringat gitu. Dia sebenarnya sudah milih ingin fokus ke karir dan tidak ingin memikirkan masalah percintaan lagi, tapi sometimes orang itu masih mengganggu pikiran dia gitu ya. Di sini dijelaskan seperti itu. Tapi di sini dia coba menyibukkan dirinya dengan fokus ke karir agar dia tidak teringat lagi dengan orang tersebut yang di masa lalu dia tadi. Nah ini rupanya ini kartunya punya dia nih. Soalnya aku ngeliat tadi tuh ada orang yang ninggalin pasangannya untuk fokus karir. Nah ini dia rupanya kartunya. Jadi dia dilema awalnya nih, pengen bersama dengan seseorang itu atau tetap lanjut nih debut. Rupanya dia lebih milih untuk karir karena usia juga masih muda ya, pasti milih karir dulu. Aduh, di sini rupanya kartu itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke member yang berikutnya. Oke guys, segitu aja yang aku baca dari karakternya member Tracer juga percintaan mereka. So buat kalian yang pengen aku bacain apa lagi, kalian komentar aja di bawah dan aku bakal dengan senang hati membuatkannya untuk kalian. So, buat kalian yang pengen konsultasi secara personal, kalian bisa melakukan konsultasi melalui WhatsApp, juga line ad, dan tata caranya sudah aku tuliskan di description box. Kalian bisa lihat aja di bawah. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like, comment, dan subscribe-nya. See you!